Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam keberkahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini rumah sehat kedatangan tamu-tamu, masya Allah ya, dari berbagai kalangan kayaknya. Tampangnya juga beda-beda. Pemirsa semuanya, salam kenal dari rumah sehat. Insya Allah tamu-tamu kita malam ini akan banyak memberikan ilmu dengan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ambil pemecahannya dari sudut pandang kebijaksanaan agar hidup ini bisa berjalan dengan indah, hidup ini bisa diterima oleh semua masyarakat. Malam ini kedatangan Ustadz Sobilin ya, meskipun beliau musisi tapi saya dengar Ustadz ya. Ustadz Sobilin, saya panggil aja Ustadz ya. Silahkan mungkin Ustadz Sobilin punya apa tentang kehidupan musik ini yang digeluti, mungkin ada sesuatu hal yang di sini kan rumah sehat, jadi ada kaitan dengan kesehatan. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya izin bertanya ya sama Ustadz. Ustadz siapa? Khalid. Khalid. Ustadz Khalid. Kalau masyarakat umum kan nggak lepas setiap harinya dengan musik. Bahkan musik itu bisa membawa hanyut, hipnotis yang paling kuat. Contoh kalau orang lagi jatuh cinta, dia mendengarkan musik yang berbau-bau cinta, dia akan berbunga-bunga. Terus kalau dia lagi sedih, mendengarkan musik yang dengan kesedihan, dia pun bisa akan menangis. Yang akan saya tanyakan gini Ustaz, rumah sehat kan rumah sehat untuk kesehatan. Apakah ada metode khusus tentang musik yang membawa seseorang biar tetap sehat, dengan mendengarkan musik dia giat beribadah, dengan mendengarkan musik dia semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik? Baik, Bang Sobilin ya. Kembali lagi bahwa rumah sehat ini tempat penyembuhan penyakit dan rehabilitasi. Jadi kait dengan kebiasaan bermusik, bernyanyi, ini kaitannya dengan jiwa kan. Jadi jiwa ini bisa hanyut sejauh mana hanyutnya, kemudian dia meresapi, bahkan dikatakan segala sesuatu yang diulang-ulang itu seperti zikir. Jika jiwa kita hanyut sampai kepada rasa berulang-ulang membentuk rasa dalam diri, makanya jika kita selalu menggaungkan atau mengucapkan hal-hal yang sedih, jiwa kita pun akan sedih. Itulah bisa menjadi satu dampak penyakit. Nah, bagaimana untuk memotivasi kaitannya dengan musik dan agama? Allah ini kan ciptakan dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Keindahan ini akan diraih apabila selalu Allah yang didahulukan. Jadi berzikir ataupun menyanyikan sesuatu dengan menyatakan tanda-tanda kesalahan Allah. Nah, disitulah akan terbangun dalam diri kita mengagungkan Allah sehingga jiwa kita akan sehat. Berarti sama halnya mendengarkan musik religi gitu. Ya, karena kembali lagi bahwa jiwa kita ini mudah larut. Ketika ada orang menyanyi dengan sedih, kita ikut sedih. Jika ada orang mengajak bercanda, kita ikut sedih. Jiwa kita harus dikontrol. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita memahami jiwa. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Siap, Bang Fabilin. Alhamdulillah, selanjutnya tamu malam ini beliau sosok politikus ya. Beliau berasal dari berapa pulau lewat ke sini. Kayaknya ada Pulau Gebang, Pulau Jaya lewat. Alhamdulillah, Bang Parmidi, selamat malam. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan rumah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi kalau tadi Bang Sobirin sudah banyak cerita tentang bagaimana sebagai pelaku seni atau musisi. Kalau
ke diri saya mungkin nggak jauh beda dari kehidupan ataupun perlakuan yang saya jalani saya sebagai yang dikatakan politisi lah. Memang secara kehidupannya juga banyak yang lebih memilih kepada persoalan yang instan. Pengennya selesai, pengennya malam ini selesai, persoalan selesai. Sehingga banyak dari kalangan politisi dan juga rekan-rekan yang ada di parlemen, di berbagai aktivis politisi itu sakit mendadak karena terlalu mengabaikan waktu dan kesehatan. Dengan hadirnya rumah sehat ini, alhamdulillah saya bisa sekaligus konsultasi juga, menambah wawasan juga bagaimana sih menjaga kesehatan sebagai salah satu dari sekian ribu orang yang berada di posisi atau profesi sebagai, karena kebutuhan untuk kesehatan sangat penting dan menjaganya juga sangat penting, tetapi realitas di lapangan berbeda. Pengennya ya tadi instan, pengennya minum ini langsung sembuh, padahal kesehatan itu mahal daripada yang sejatinya dalam untuk pertemuan ataupun malam hari ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa konsultasi bagaimana merawat kondisi para khususnya kami dan juga kawan-kawan yang ada di komisi menjaga kebugaran. Kita hadir di rumah sehat ini mudah-mudahan bisa membantu dan bisa menjadi penyemangat buat rekan-rekan yang masih ada. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tarmizi ya. Sebenarnya kalau kita bicara ingin sehat secara jasmani ini acuannya kan mudah ya. Gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Tapi dari sisi lain, ini memang katakanlah dari pikiran. Ini kita harus pertama mengenal diri, mengenal batas diri. Sehingga apa yang kita lakukan, ini kita juga nggak jauh dari politik beribadah. Katakanlah dalam dunia ini kita berpolitik untuk meraih suatu kemenangan. Tapi kita harus menang dalam arti diri sendiri. Kita jangan sampai jiwa kita justru terkalahkan lebih ke arah hawa nafsu. Di sisi lain biasanya kenapa ada faktor begitu berat, pusing, ini karena adanya keinginan yang kuat dan disitulah kurangnya berserah diri. Karena Islam itu artinya berserah diri dan tawakal ini sebenarnya mengembalikan lagi urusan kepada Allah. Nah di sini ikhtiar ini wajib. Nah politik di sinilah ini sebenarnya arti politik ini kan bagaimana kita bisa menemukan cara atau jalan yang tepat. Jadi harus diimbangin antara ya katakanlah kita bicara politik dunia tentang tapi ukhrawi ini juga harus jangan sampai terlalaikan. Inilah perlunya keseimbangan. Katakan adanya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan finansial, bahkan intelektual. Ini harus dibangun bersama-sama. Itu gambarannya. Mungkin nantinya akan kita bicarakan lebih detail lagi lah ya. Jadi untuk penyemangat ataupun suplemen lah kita yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dari kita sendiri dan rekan-rekan politisi ini kan hidupnya segala instan gitu. Pengennya belajar sebagainya. Dari Pak apa yang kira-kira bisa kita konsumsi dari rumah sehat ini yang bisa kita bawa oleh-oleh gitu, apakah dengan ini dan sebagainya. Insya Allah kalau terkait dengan jasmani, karena bagaimanapun juga dampak dari rohani, ya katakanlah jiwa yang stres, semua akan berdampak pada jasmani. Dan di jasmani ini kita ada banyak terapi seperti bekam memang sudah disunahkan, dianjurkan juga untuk dengan metode puasa yang kita berikan syarat-syaratnya. Terus ada juga beberapa produk kita ya
urusan jasad. Tapi yang pertama kita haramkan adalah kebutuhan rohani saja, karena itulah yang paling penting. Alhamdulillah, terima kasih Bang Tarmidi. Selanjutnya ada sosok yang muda ganteng ya. Silakan Bang Wahyu nih, jauh-jauh dari Kampung Siluman. Jauh lah. Jauh. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin bertanya ini Ustadz. Ini Ustadz, saya itu ada keluhan Ustadz. Jadi dalam keseharian saya itu badan saya itu kayak merasakan sakit gitu. Jadi suatu ketika lemas, pusing, terkadang pandangan menjadi kurang jelas gitu. Nah itu, dan datangnya itu tiba-tiba gitu Ustaz. Kemudian saya mencoba untuk konsultasi kepada medis gitu. Setelah diperiksa, diagnosanya itu saya dinyatakan sehat Ustaz gitu. Tapi kejadian itu berulang gitu, dan saya merasakan sakit, tapi ketika konsultasi itu sehat gitu Ustaz. Nah, pada kesempatan ini tuh saya ingin bertanya tentang sakit saya ini sebenarnya itu kalau menurut rumah sehat itu gimana gitu ya Ustaz ya? Kategorinya gimana gitu. Mungkin ini Beda juga deh. kalau ada orang yang aneh-aneh, orang pertama kesurupan ya. Ini baiknya dibawa ke rumah sakit atau ke rumah sehat kan? Nah ini kan sebenarnya sesuatu. Memang banyak kasus-kasus orang yang sakit divonis, tapi dia merasakan nggak masalah atau kebalikannya. Nah kembali lagi bahwa sebaik-baiknya ilmu itu ke diri dulu. Jadi orang itu akan tahu diri. Kalau ilmu keluar diri, bisa jadi orang akan lupa diri. Apa yang perlu kita pahami dari diri? Sebenarnya semua hal di dunia ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Allah ciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam untuk orang yang berakal. Untuk apa? Untuk dipahami. Apa esensi? Esensi itu isi pokok. Esensi kita itu apa? Oke, kalau kita analisa, jasad kita nih isinya ada daging, tulang dan lain sebagainya, penyakit ini sebagainya. Itu dohirnya. Tapi bagaimana yang sifatnya rohani? Itu esensi. Bahkan Allah tiupkan sebagian ruhnya. Itu esensi kita. Allah ada dalam diri kita. Ada sisi lain yang dalam diri kita yang merupakan salah satu bagian dari isi dari diri kita yang ini kita tidak paham. Dan tentunya hal ini kaitannya tetap dengan rohani. Ya katakanlah kita bicara di masyarakat ini tentang yang goib, lain-lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang dikatakan penyakit, tapi tidak terdeteksi secara nyata. Ini penyelesaiannya harus dengan cara rohani. Katakanlah spiritual. Tapi pemahaman spiritual pun kadang orang masih masalah. Spiritual ini bagaimana bisa meraih ketenangan dalam ibadah, sementara yang orang cari biasanya supranatural, energi, kasar dan sebagainya. Ini hanya sebagai perantara, bukan tujuan. Nah, kembali lagi tadi, adanya esensi dalam diri kita ini tertutup oleh visualisasi di dunia, sehingga membentuk energi dan kondisi dan ini harus diadakan satu purifikasi, pembersihan diri. Ya kembali lagi kita dengan tuntunan agama. Apapun agamanya, insya Allah ada caranya. Insya Allah nanti selesai acara ini, jadi kita berbicarakan lebih panjang karena tidak cukup waktunya. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Beliau Ustadz Nanang ya, Masya Allah.
Baru pulang dari umrah. Alhamdulillah ya, setengah bulan yang lalu. Bau-baunya masih bau haram. Alhamdulillah. Ya Ustadz Nanang, dengan dunia dakwahnya sekarang ini saya sangat bahagia ya punya saudara Ustadz Nanang. Mudah-mudahan dakwah Ustadz Nanang istiqomah, Amin, amin. memudahkan semua urusan. Nah, malam ini mungkin ada ya kita bisa berkolaborasi gitu ya, dengan perjalanan Ustadz Nanang. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. kasiron, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita ditakdirkan reuni ini. Ini muka-muka lama tapi saya paham semuanya dan kebetulan dulu satu kantor. Alhamdulillah dipertemukan pada malam hari ini yang mana temanya pada malam hari ini adalah rumah sehat. Namun sebelum arah ke sana, saya sedikitnya sudah dengar bahwa ada nama rumah sehat itu kalau nggak salah pusatnya di Kemang ya, Tat? Alhamdulillah. Saya di sini baca Google, di situ rumah kolaborasi. Di dalamnya ada rumah hukum dan rumah sehat. Nah, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ustaz Tolid yang notabene adalah rumah sehat. Nah, jadi begini Pak Ustaz, lebih elegannya sharing aja di sini. Pertama, saya ingin tahu metode-metode apa, langkah-langkah apa, cara dakwah rumah sehat agar kiranya di masyarakat luas itu atau masyarakat luas itu bisa dipahami. Karena jujur, saya sebelum istiqomah di rumah, mantan karyawan juga, mungkin senior saya Abang Tarmidi pernah menduduki di organisasi PUK. Di situ saya sempat ada pertanyaan bahwa pada dasarnya cara dakwah rumah sehat dengan cara dakwah medis itu sedikit agak bertentangan. Akan tetapi setelah kita memahami, ya masuk di akal juga. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mendakwah kepada masyarakat luas, cepat menangkapnya? Karena jangan sampai timbul miss. Karena sama-sama dakwah. Contoh, saya dulu waktu karyawan, itu ada jaminan yang namanya BPJS. Nah, ketika kita ada teman diajak untuk bahasanya dikir bersama di rumah sehat, metodenya beda. Yang dikedepankan adalah agama dan agama. Saya tahu itu dan sadar itu. Akan tetapi yang perlu dicermati di sini bahwa ada yang namanya fasilitas, yakni BPJS. Ketika kita sakit, kalau menurut agama, pasti dibalikinnya begini. Yang bikin sakit itu siapa sih? Yang menyembuhkan siapa sih? Itu yang pertama. Tapi kalau dikembalikan ke anggota atau ke karyawan sekelas pengalaman saya, loh kalau seandainya kamu berdoa, wirid, ya udah begitu-begitu aja. Kamu ada fasilitas, kalau nggak digunain nanti perusahaan akan salah juga. Bagaimana caranya untuk menjabarkan di masyarakat luas? Terima kasih, Pak Ustaz. Alhamdulillah ya pertanyaannya luar biasa. Jadi cara dakwah kita ini ya kita kembali lagi ke diturunkan ya para nabi dan rasul itu disebut di ayat surat Al-Anbiya ayat pertama ya. Cara balinasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'rid. Jadi para nabi dan rasul ini diturunkan untuk mengingatkan kembali bahwa hari perhitungan itu sudah dekat. Kita pun sama sebenarnya. Ustadz Nanang juga ketika dakwah juga sama mengajak orang mengingatkan kembali. Dalam hal mengingatkan ini kan banyak konsep yang dilakukan. Ada orang yang melakukan dengan seminar, ada orang yang melakukan dengan tausiah, taklim dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dengan mendekat atau memahami orang yang sakit. Karena dengan metode ini biasanya kita bisa memahamkan ke mereka. Sakit ini bisa jadi ujian buat Anda, teguran buat Anda, atau hukuman buat Anda. Dan sekarang banyak masyarakat yang salah memahami dirinya. Dalam segala hal, dia akan memvonis dirinya diuji. Ya, tesnya belum. Diuji. Iya kan? Padahal sudah begitu parahnya. Dia merasa diuji. Dia lupa bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim. Yang Maha Rahman Rahim tidak akan menghinakan seorang. Padahal sakitnya sangat menghinakan, sangat menyakitkan. Dia masih merasa diuji. Nah, ini kan kita kasihan. Jadi kita buka lagi kesadaran di masyarakat, kesadaran diri kita, bagaimana bisa menyadari ya,
Ini ujian, teguran atau hukuman. Kemudian ada pilihan. Di sini kita sebut rehabilitasi iman. Dalam menyadarkan tadi ujian, teguran atau hukuman, ini kan ada suatu rehabilitasi iman. Kita sangat berterima kasih adanya dokter, adanya ahli-ahli ilmu tentang medis. Bahkan itu bisa menjadi ukuran. Ya katakanlah begini. Di dunia kedokteran yang mereka kerjakan adalah mengecek tentang darah. Semua penyakit dicek dari darahnya. Nah, kita pun dengan darah itu kita ketemu bahwa darah itu sebenarnya jiwa. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau menyempurnakan jiwa dengan jalan fasik dan takwa. Kalau kita banyak perjalanan hidup yang fasik, darah itu akan kotor, banyak penyakitnya. Kalau kita banyak taat sama Allah, darah itu akan bersih. Dan sebagaimana Rasulullah mengatakan, jika segumpal darah dalam dirimu bersih, jasadmu sehat. Tapi sekarang nyataannya kan banyak yang nggak sadar di situ. Kita bukan sama. Nah, tentang kaitannya dengan medis, yang memberikan ilmu medis itu siapa? Allah kan. Selama segala cara tentang medis itu tetap dia dasarnya dengan dia mengagungkan bahwa ilmu ini dari Allah. Kalau dia lakukan dengan kesombongan itu yang masalah. Jadi semua ilmu pun dari Allah. Ilmu ini manfaat, berarti itu kebaikan. Yang manfaat itu yang mengingatkan seorang kepada Allah, kemudian menghadirkan rasa tunduk dan takut sama Allah. Tapi yang menyesatkan adalah ilmu yang menjadikan suatu sombong dan ingin berharap dunia yang insya Allah kita tetap dakwah bersama. Amin, amin. Jadi intinya BPJS silakan digunakan selagi tidak melanggar norma-norma agama. Karena itu kan suatu itu diciptakan oleh pemerintah pun ya untuk melakukan suatu sistem. Nah, seharusnya yang kita inginkan gini. Allah ini ciptakan sistem. Man amila sholiha wa linafsi wa man asafa 'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Kebaikanmu akan kembali ke dirimu, keburukanmu juga akan kembali ke dirimu. Semua akan kembali kepada Allah. Nah, Allah ciptakan sistem di dunia. Barang siapa melanggar akan dapat hukuman. Ya. Nah, konsekuensi ini yang harus disadari orang. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka akan ada hukuman. Ketika orang tobat, ini kan baru menyadari, belum melakukan suatu perbaikan. Ya kan? Contoh lah, misalnya, ini Mas Yudi bikin salah sama bosnya. Dia minta maaf sama bosnya, dimaafkan. Tapi kan harus memperbaiki pekerjaannya lagi. Nah ini pun sama. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan, tobat ini baru batasan kesadaran. Dia harus ada perjuangan untuk membersihkan dirinya. Karena dia sudah mengotori dirinya. Maka di situ perintahnya qad arhaman bersihkanlah jiwa. Jadi kesimpulannya tentang jiwa, kalau jiwa kita ini banyak terkontaminasi atau kita banyak harapan, kesenangan, kecintaan dunia ini sudah tumbuh dalam diri, maka jiwa kita akan kotor. Maka perintahnya bersihkanlah jiwa. Caranya bagaimana? Kembali lagi, mulailah dari kesadaran diri. Semuanya itu butuh ilmu. Insya Allah, jika kita selalu sama-sama ya, silaturahim, akan ada hadir ilmu yang. Amin, amin, amin. Malam ini kayaknya cukup sekian ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa nanti bawa teman-temannya. Siap. Baik, terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.